Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Jadi bahkan katanya dia kalau bisa besok, kalau enggak ya minggu besok katanya kesini lagi. Kalau bisa besok, kalau enggak minggu besok. Ya karena kan kalau besok saya bilang kayaknya pulangnya saya agak jauh. Jadi rencananya mungkin minggu besok kesini lagi. Oh, ya nggak apa-apa Pak, bebas, terserah gitu. Itu mah intinya privat di RDAY dilakukan setiap hari tanpa henti selagi Pak Hajinya tidak berhalangan. Baik. Ya, kayak 2 bulan lalu kan beliau sakit dari Februari sampai Maret, 2 bulan off kan Pak. Iya. Jadi nggak bisa kan karena berhalangan. Tapi so far selagi Pak Haji nggak ada halangan, tiap hari on terus tanpa henti Pak, tanpa ada liburnya. Iya. Ya, gitu. Jadi Bapak silakan tentukan mau besok, mau minggu depan atau bulan depan, bebas. Baik, ya. baik. Gitu. Jadi Bapak, kalau saya boleh tahu, apakah Bapak sebelumnya sudah nyimak dan sudah praktekin ilmu RDAY? Sudah. Bangun jam 00 udah. Sudah. Nah, Bapak tahu RDAY awalnya dari mana? Awalnya dari istri malahan. Istri yang ngasih tahu. Istri yang ngasih tahu, dia buka-buka YouTube. Terus nyimak dari Pak Haji itu ya. Nah, istri saat ngasih tahu itu udah posisi praktekin atau belum? Oh, belum. Baru nyimak-nyimak aja. Ngasih tahu, Pak nih ada ini nih kayaknya bagus deh, atau coba deh nonton deh gitu. Iya. Nah, Bapak pas nonton terkejut nggak Pak, atau kaget nggak Pak? Atau biasa aja? Awalnya sih terus aja kok gini ya. Itu respon yang sangat manusiawi. Tapi simak lebih dalamnya kok bagus. Pak Haji nyuruhnya ngaji, tahajud. Nah, istilahnya islami banget gitu. Iya. Nyimak lagi semakin dalam. Akhirnya saya bilang, nah waktu itu 2023 Pak. Oh, 2 tahun lalu? 2 tahun lalu, iya. Bapak taunya? Iya. Kesini berapa kali? Ini yang ketiga. Oh, udah pernah kesini sebelumnya, tapi belum pernah ikut privat? Belum. Oke. Waktu yang 2023 tuh Pak Haji lagi sakit tuh, nggak ketemu. Oke, berarti akhir tahun 2023. Betul, ketemu Pak Regi juga yang Pak Regi lagi testimoni di atas. Betul. Bapak dapet centong nggak waktu itu? Nggak dapet. Nah, terus. Tapi udah punya centong belum? Belum. Alhamdulillah. Ntar dibagiin Pak, tenang aja. Nah, pas selang 3 bulan kemudian saya kesini lagi, ketemu Pak Haji. Alhamdulillah. Ikut pencerahan. Kebagian megang mic nggak, nanya? Kebagian. Bahkan waktu itu kata Pak Haji, ikut privat ya, dia bilang begitu. Cuman saya mau ikut privat terus aja uangnya itu yang nggak ada. Oh. Akhirnya saya bilang gimana mah, ya udah pulang dulu aja. Pending. Iya. Tapi Bapak udah praktekin, berarti udah nyimak, udah praktekin, bahkan udah datang ke RDAY. Ada nggak Pak hajat yang terkabul setelah praktekin ilmu RDAY? Ada Pak. Yang pertama apa yang Bapak ingat? Yang kecil-kecil tapi. Contoh. Waktu itu saya terus aja nggak punya uang sama sekali Pak. Sama sekali sepeser pun? Sepeser pun nggak punya uang. Jangan-jangan uang Bapak minus lagi? Betul. Aduh. Bahkan waktu itu istri saya, ya gimana ini mau buat belanja nggak ada. Buat belanja aja nggak ada Pak? Iya, waktu itu. Alhamdulillah. Saya bilang sabar. Saya berangkat kerja di tempat kerjaan itu, dalam arti saya punya barang cuma satu-satunya HP. HP model lama Xiaomi Redmi Note 9 waktu itu yang jadul banget. Kameranya kayak iPhone 16 itu. Pas waktu itu saya coba ke temen, saya bilang ini HP saya mau saya jual, tawarin di Facebook, ditawarin kontan waktu itu langsung ada yang nawar. Baru diupload? Iya. Ada yang nyamber nih, set ya kan? HP-nya mohon maaf ya Pak Regi, HP-nya itu saya gosok-gosok dulu ke sini. Waduh, ini nih yang paling bahaya nih, penggosokan ke benda yang ada di antara perut dan lutut, betul Pak? Betul. Hey. Saya gosok-gosok 9 kali. Ngucapnya saya apa? Ngucap atas nama Alhamdulillah.
9 kali, terus atas rahmat atas ridho Allah Subhanahu wa taala serta karomahnya doa anak-anak yatim RDAY Kendang B Kabupaten Bogor pimpinan Bapak Haji Dewi Susanto. Oh, Bapak ada Kabupaten Bogornya tuh ya? Ada. Wah, iya. Akhirnya saya bilang, coba Nah, pas gosok ngomong apa? yang ngomong itu. Enggak, maksudnya laku. Iya, laku jangan ditawar 1,5 juta. Wow. Padahal waktu itu saya lihat di Pasaran? Facebook pasaran cuma 340. Itu mah HP yang buluk banget kali, Iya. Pak. Ada yang nawar sampai 600 aja, masih bingung dia. Nah, akhirnya saya coba tawar, udah kesini aja Mas, datang ke sini ke PT, saya bilang, saya ada di PT. Datanglah tuh yang Iya. mau beli. Datang yang mau beli berdua anaknya. COD. Iya, COD datang ke PT. Dia bilang, berapa Pak? Yang tadi kan yang udah saya bilang 1,5. Itu nggak ditawar. Bayar. Langsung dibayar cash langsung. Wow, luar biasa. Saya kasih satpam 100 ribu, terus yang nawarin juga saya kasih 100 ribu. Pak, ini saya ada HP Samsung nih Pak. Kebetulan saya beli waktu itu 2,5 juta atau hampir 3 juta Pak. Gini Pak, saya lagi butuh duit Pak. Bisa minta tolong nggak digosokin Pak? Nanti kita ya adalah komisi buat Bapak mah cincai lah ya kan. Ini kalau bisa laku nih Pak, alhamdulillah. Manjur juga ya Pak. Manjur, alhamdulillah. 9 kali gosok tuh. Dari situ saya makin yakin. Bentar Pak, Bapak itu gosoknya ini HP dimasukin ke dalam atau dari luar doang? Di sini Pak, di sini aja. Di luar gini doang? Enggak, ini saya buka celana dimasukin di toilet itu ya. Oh, di toilet berarti nih HP casing atau layarnya menyentuh. Iya. Aduh, itu yang beli Pak tangannya nggak panas tuh Pak pas megang HP. Padahal itunya Pak, si baterainya tuh udah ngelembung malahan. Aduh, udah kembung dia. Temennya yang satu, kamu gila katanya, masa Pak HP begini berani? Enggak, pokoknya saya berani ini. Itu asli, enggak ditawar lagi sama Padahal dia beli ya Pak, bukan disirap ya Pak? Bukan. Edan ini ya, burung anjir bener dah. Tuh Bapak Ibu, the power of ilmu kearifan lokal ya, terbukti ya kan. Harga tinggi tidak ditawar. Padahal HP-nya HP butut ya kan. Bapak beli berapa duit waktu itu? Waktu barunya saya cuman 1,7 juta kalau nggak salah. Ya ilah, pakai puluhan tahun cuman rugi 200.000. Pucuk puneng, udah baterainya kembung lagi. Istri saya bawa uang 1,3 juta itu nggak percaya. Uang dari mana? HP saya ini saya jual. Laku harga 1,5. Bener, iya bener sebelum. Wow, dahsyat sekali ya. Tuh, bagi yang pengen jual HP ya, bisa digosok. Kalau jual mobil nggak mungkin mobilnya digosok ya kan. Ya, apalagi jual tanah, nggak mungkin tanahnya digosok-gosok ya kan. Pokoknya benda yang bisa digenggam dimasukin ke banda ya, gosok ya. Tapi jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah 9 kali ya, atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cluenya ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan Bapak Ibu main gosok aja tanpa minta sama Allah terlebih dahulu. Selain itu Pak, apalagi yang terkabul? Yang kedua ini Pak, saya lihat di YouTube kan ada. Bentar Pak, ini AC dingin banget. Ntar saya baku takutnya Pak. Bapak kedinginan nggak Pak? Iya, kedinginan. Dingin ya Pak? Waduh, sama berarti Pak. Kulit saya tipis soalnya Pak. Kita matiin dulu dah bentar dah. Maaf deh penonton. Oke Pak, lanjut. Yang kedua adalah? Yang kedua, teman kerja, dia minta izin. Satu divisi? Iya. Pak, saya nggak bisa masuk. Kenapa? Anak saya bengkak. Bengkak kenapa? Apanya bengkak? Gusinya bengkak. Oh, si yang temen ini? Ya, anaknya. Gusinya bengkak. Sakit gigi, gusinya bengkak. Terus saya bilang, terus gimana sekarang? Ya udah 2 hari nggak bisa makan, nggak bisa minum, katanya nggak mau makan, nggak mau minum. Sekarang mau berobat, nggak usah berobat. Saya bilang gitu. Bapak menyarankan untuk. Saya ingatnya ada di YouTube, dicolek, colek, tempelin, colek saya bilang 9 kali, tempelin ke giginya. Nah terus yang bengkaknya, yang ininya, pipinya ini dicamahin, diusap-usap sama 9 kali.
itu manjur Pak. Habis di itu langsung setengah jam kemudian tidur kata dia. Tidur. Habis tidur sekitar jam 1 jam 3 bangun, dia udah kempes. Sembuh total. Wow, luar biasa. Bentar, itu teman Bapak pas dia laporan nggak masuk, terus dia cerita bahwa anaknya itu gusinya bengkak, giginya sakit. Nah, kan Bapak menyarankan untuk menggunakan ilmu kearifan lokal. Betul. Si temen ini awalnya tanggapannya bagaimana nih? Itu tadinya juga dia, yang benar Pak Ridho kok begitu sih? Jorok dia bilang itu. Sekarang gini, Dewi kan nanya sebelum. Sekarang gini aja. Pokoknya jalanin, yang penting yakin sama Allah, saya bilang. Dengan wasilahnya ilmu colek ini, kearifan lokal ini, pasti sembuh, saya bilang begitu. Tuh, kuncinya jalinin aja, yang penting yakin, mintanya sama Allah. Nah, ya. Gitu. Jadi harus yakin yang pertama, kedua mintanya sama Allah gitu. Dan akhirnya diikutin lah. Udah mah gratisan, sembuh lagi kan. Wow. Terus besoknya lagi selang beberapa hari dia nge-WA lagi saya. Mungkin dia mau ngomong langsung, merasa nggak enak, malu kali ya. Pak Ridho, kalau anak saya bandel gimana ya? Saya bilang, kalau Dewi percaya, saya bilang, pokoknya gini, camahin sama 9 kali pas lagi tidur, usapin ke mukanya. Dia nanya nggak Pak, camahin itu apa? Tahu dia, karena orang Jawa dia. Oh iya, sudah familiar ya. Familiar. Jadi camahin disuwuk. Disuwuk. Ya kan? Iya. Oke, dan akhirnya diikutin. Iya. Dan akhirnya nurut katanya sekarang, nggak bandel sama sekali. Si anaknya itu. Wow, luar biasa. Nih teman Bapak cowok ya? Cewek. Oh, cewek. Berarti emaknya nih yang ngerjain. Yang ngerjain kan? langsung. Luar biasa manjurnya ya. Ada lagi nggak Pak? Anak saya juga sama Pak. Bandel. Bukan bandel lagi, udah kelewat bandel. Hyper bandel. Wow. Bahkan mohon maafnya sempet waktu pas sebelum puasa kemarin tuh sempet mau mukul saya Pak. Si anaknya. Usia berapa? Sekarang umur 20 tahun. Oke, usia kuliah berarti ya? Iya. Atau kerja? Jadi udah kerja keluar gitu karena bandelnya. Oke. Jadi bawahnya itu dia pengen sendiri. Akhirnya pas kemarin saya coba sama istri, masa kita ngasih tahu orang bisa pakai ilmu Pak Haji Dewi, ilmu kearifan lokal. Kok kita nggak bisa sama anak? Coba. Sama yang penting kamu minta sama Allah, niat, yakin. Saya bilang pasti ini. Mohon maaf Pak, air aqua saya buat sebok jam 4 habis subuh itu. Jam sebelum subuh jam 4 bangun itu langsung saya cebok ini ke alat kelamin, masukin ke gelas, saya suruh minum. Alhamdulillah sekarang waras lah. Wow. Emaknya manjur, bapaknya manjur ya. Itu Bapak Ibu, the power of ilmu kearifan lokal ya. Sekarang secara logika, gimana dan di mana cara tutorial menjinakkan anak ya. Karena ada orang bilang anak kasih duit aja yang banyak kan juga anteng ya kan, anak kasih HP aja ntar juga anteng. Nah permasalahannya adalah kita nggak punya duit banyak, nggak mungkin juga kita kasih HP yang ada malah blow on, dia banyak main HP ya kan, HP nggak udah ya kan. Nah jadi jurusnya ada di badan emaknya, badan bapaknya ya kan. Jadi Bapak Ibu kebetulan kagak ada nih jual obat biar anak nurut di apotek, kan nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Gitu. Belum pernah tuh saya nemu. Nih Pak, ada obat paten untuk menjinakkan anak atau biar anak waras, biar anak nurut, manut, katut. Nggak ada. Obatnya ada di badan emaknya, di badan bapaknya. Jadi ini tentang ilmu kearifan lokal yang luar biasa. Tentunya Bapak tadi bilang ya, yang penting yakin, mintanya sama Allah. Pasti. Tuh, clue 3 tuh.
Yang penting kamu yakin. Ini kan ngomong ke istri nih, mah kerjain ya. Yang penting mama yakin, mintanya sama Allah pasti manut. Nah ya, itu Bapak Ibu. Yakin pasti anak kita manut nurut katut. Mintanya sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 9 kali ya. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga karomah aminnya anak yatim RDAY Kandang B pimpinan Bapak Haji Dwi Sato bin Suwondo, yakin seyakin-yakinnya pasti anak saya manut nurut katut. Takut. Kalau bisa jangan takut sih Pak, emang kita hantu. Manut, nurut, katut, sayang, soleh, jadi orang kaya, bermanfaat, mati masuk surga. Lengkap ya kan? Ada lagi nggak Pak? Baru itu aja Pak. Ya mungkin banyak ya yang nggak kerasa aja gitu kan, tiba-tiba kemudahan-kemudahan. Mungkin Bapak lagi dalam perjalanan kerja mengalami sesuatu yang sifatnya hampir aja. Sama itu Pak, ada pernah saya ini pulang kerja itu hujan gede banget. Nah, Habis itu? terus saya bilang saya nyolek ini, saya kemulutin, saya terus ngucap. Itu cuman nempelin ya Pak, nyolek sama dengan nempelin ya, bukan diremes ya. Set asal kena, ngucapnya apa tuh Pak? Ngucapnya saya bilang ya pertama yaitu alhamdulillah. Oh itu udah pasti wajib ya diawali dengan gimmick-gimmicknya itu. Nah, terus saya bilang hujan yang sekarang gede ini langsung reda, langsung berhenti. Itu nggak nyampe 5 menit ya. Stop. Langsung berhenti. Pulanglah. Iya. Nyampe rumah hujan lagi. Wow, dahsyatnya. Hujan lagi. Ucapan adalah doa. Gile, itu mantep bener. Baru itu aja yang saya ingat sih. Nah, jadi Bapak setelah 2 tahun 2023 datang ke RDAY, awalnya nggak ketemu Pak Haji, datang lagi kedua, ikut pencerahan. Sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga nih ya. Setelah 2024, sempat datang ya. Iya. Jadi Bapak datang setahun sekali ya. Iya. 2023, 2024. 2025. Sekarang 2025. Ya kan? Nah, kemungkinan 2025 bakal 2 kali nih. Iya. Karena minggu depan mau privat ya, Pak. Rencananya mau privat. Kenapa nggak besok aja, Pak? Takut pulangnya, Pak. Hah? Pulangnya saya bawa motor, jadi tadi aja nyasar ininya, jalannya kurang begitu hafal. Takut pulangnya. Bedanya apa sama minggu depan? Kalau minggu depan mungkin saya bisa dari pagi, dari rumahnya. Dari habis subuh mungkin nyampe sini kan pagi. Jadi bisa langsung privat. Privatnya kan katanya malam-malam juga, Pak. Oh, malam juga ya? Tetep, privat yang 2 juta itu kan waktunya antara habis maghrib atau habis isya. Ya, atau bisa lebih cepat, tergantung lah. Ya, gitu. Paling enggak kalau minggu depan mungkin hari Sabtunya, Pak, kan masuk ke Minggu. Nah, minggunya habis malam minggunya privat, minggu paginya bisa pulang. Sekarang kan malam minggu Besok Bapak pulang habis privat, beres privat pulang, takut? Enggak? Takut kalau malam. Takut, aduh Bapak paham ilmu RDAY masih takut, apa yang ditakutin Pak? Cikarang kan? Iya. Jalannya kan aman-aman aja Pak. Emang lewat hutan, jati, kebun, panjang. Lagi banyak ini Pak, apa? Geng motor gitu. Geng motor. Tenang, Bapak cara jalan balik ya Pak? Dibalik sampai sekarang. Udah Pak. Kalau udah ke RDAY Pak, apa itu namanya takut? Mau jam berapa tancap Pak, gitu. Yang penting Bapak yakin aman. Tapi kalau Bapak takut, ya udah Bapak jangan paksain, nanti akan kejadian. Karena kan aku bagaimana prasangka hambaku, kalau aku ragu hambaku kalau hambaku ragu ya aku juga ragu gitu. Jadi kalau Bapak saya takut ya udah, nanti bisa terjadi hal yang tidak diinginkan, tapi enggak, aman, udah selalu aja. Nah, jadi mending pakai mode udah aman. Tapi kalau Bapak merasa enggak berani, ya udah jangan dipaksain. Nanti malah kejadian hal yang Bapak takutin itu kalau Bapak ragu. Gitu. Ya wes, berarti Bapak besok pagi baru pulang nih. Iya, rencana. Mau nggak mau dong. Kan nggak mungkin jam segini Bapak pulang. Iya. Abis isya, abis jam 8 aja dari sini berangkat pulang ke Cikarang aja takut ya kan?
Atau Bapak biar nggak takut ini aja Pak, pakai jasa ojol Pak. Jasa ojol. Jadi Bapak suruh ojolnya nemenin sampai Cikarang. Luar biasa. Bapak kerja di Cikarang masuk jam berapa emang yang ngantor? Saya masuk jam 7. Wih, pagi amat. Iya. Udah kayak guru aja Pak. Masuk jam 7, pagi. pulangnya jam 4. Oh, oke. Iya. Nah, berarti Bapak ada rencana ingin ikut privat yang sedekah 2 juta. Iya. Silakan Pak ya. Nanti Bapak akan bersama tamu-tamu yang lain lah, karena yang sedekah 2 juta itu sifatnya rombongan ya. Tapi yang penting yakin Pak, pasti ada jalannya untuk bisa ikut privat yang sedekah 10 juta. Harus naik level Pak kalau KRDAY Pak ya. Baik. Nah,